Hai semuanya, gue Fahmi dan di tangan gue ini udah ada sebuah HP yang bisa kita bilang sebagai pahlawan, tapi datangnya tuh kesiangan. Kenapa gue bilang begini? Yuk, mari sama-sama kita ucapkan selamat datang kembali kepada OnePlus melalui OnePlus 11 5G. Just info aja, gue udah icip-icip HP ini sekitar sebulanan, so far so good, hitung-hitung nostalgia ya, karena gue dulu sempat langganan pengguna OnePlus sampai terakhir itu di OnePlus 9 Pro. Untuk OnePlus 11 ini boxnya masih khas ya, berwarna merah, ada tulisan 11 dan OnePlus Hasselblad. Ini kelengkapannya ada quick guide, service guide, pin ejector, terus ada dikasih stiker juga ya. Next, chargernya itu 100 watt dan kabel tipe C khas OnePlus berwarna merah dengan ujung yang putih. Cakep nih ya, lengkap dan mewah. Kalau HP-nya ini punya layar yang melengkung, frame-nya aluminium, backdoor-nya berbahan kaca, membuat HP ini tuh terlihat flagship banget. Dan yang gue suka secara garis besar dari desain HP ini tuh jauh dari kata mainstream, plus punya IP rating 64. Dilihat dari belakang, ini bump kameranya beda sendiri. Bulat yang isinya 3 lensa, terus ada 1 flash. Tulisannya Hasselblad. Nah, yang rada aneh di sebelah kiri bump kameranya ini kayak frame terusan gitu. Tapi setelah lama-lama pegang HP ini, dilihat-lihat keren juga ya bump kameranya ini. Di kanan itu ada tombol power dan di atasnya tombol slider untuk switch ya, ring notifikasi ke vibrate ataupun ke silent. Slider ini sempat hilang dan alhamdulillah udah balik lagi. Kenapa nggak semua Android punya tombol ini sih? Terus di kiri ada tombol volume yang jadi satu, di bawahnya ada port USB-C, grill speaker, lubang mic, dan dual SIM card. Di atas cuma ada 2 lubang mic aja. Secara handling, HP ini tuh enak banget, kerasa tipisnya tuh di tangan. Sayangnya nih backdoornya yang glossy, ini licin banget, bahkan frame kameranya ini juga licin. Untungnya gua selalu pakein casing, jadi nggak masalah ya licin ini ya. OnePlus 11 ini, nah ini dia nih pakai Snapdragon 8 Gen 2. Unit yang gue pegang ini punya RAM 16GB, LPDDR5X yang bisa di-extend sampai 12GB. Storage 256GB UFS 4, sistem pendingin Cryo Velocity, Bluetooth 5.3 dan Wi-Fi 7. Hardware-nya ngeri ya, semuanya versi yang terbaru. Dan bener aja pas gue coba benchmark HP ini pakai Antutu yang terbaru 10, bisa dapetin skor 1,4 juta dong, gila ya. Gue coba benchmark pakai Geekbench 6, dapat skor 1931 untuk yang single core-nya dan 4955 untuk yang multi core. Terus di 3D Mark White Lab Stress Test itu dapetin stability 64,9% dengan best loop score-nya di 13342 dan lowest-nya di 8662. Nah buat gamenya gue cobain Honkai Trail dengan settingan grafis yang very high di 60 fps, tetap ya adem setelah gue mainin selama 40 menitan. Suhunya masih kerasa adem dan mantepnya gue nggak ngerasain adanya stuttering, frame drop, dan lag. Dari sini udah kelihatan kalau kemampuan cooling system HP ini tuh emang bagus banget ya, bisa gue bilang. Bagian favorit gua itu tentu aja ya, layarnya pakai panel LTPO3 Fluid AMOLED 2K 1440x3126 pixel, support 1 juta warna, refresh rate-nya 120, support Dolby Vision, HDR10 dan peak brightness-nya di 1300 nit. Udah dilapisi juga sama Corning Gorilla Glass Victus. Layarnya kalau dipakai buat nonton konten-konten yang HDR tuh sumpah ya, eyesem banget. Warnanya vibrant by default. Warnanya sih sedikit oversaturate ya, tapi bisa kita switch ke color profil yang natural kalau pengen yang lebih kalem. Clarity-nya tuh tajam dan responsif banget ini layarnya ya. Nah kalau buat nonton Netflix itu juga ajib ya, apalagi bisa jalan playback HDR10 Plus dan Dolby Vision. Saran gua switch screen-nya tuh, color profilnya tuh ke Pro Mode Cinematic yang udah support display P3 supaya warnanya makin the best, makin cakep ya. HP ini juga punya speaker stereo yang suaranya maksimal, cukup lantang, bassnya cukup kerasa. Sayangnya dia punya clarity kayak di simbal itu kadang agak pecah dan agak memekik gitu. Buat nonton-nonton film di Netflix sih speakernya bisa kasih efek surround yang ajib.
Nah lanjut kita ke UI-nya. Oxygen OS 13 ini jadi salah satu favorit karena memang sesmooth itu dan sefluid itu. Tampilannya simple, lebih condong ke stok Android dengan beberapa tambahan fitur. Paling yang jadi catatan ya, kadang OS itu terlalu agresif kill ya aplikasi berat di background. Padahal sisa RAM-nya ini masih cukup banyak. Jadi sayang aja gitu, kayak RAM gede tapi terlalu banget cepet ngekill aplikasinya. Terus gue mau bahas sedikit tentang haptiknya yang super enak banget. Ada fitur namanya O-Haptic. Kita bisa pilih dua tipe haptik, ada crisp atau gentle. Kalau gue sih lebih suka pilih yang crisp. Satu hal yang nggak akan kalian temuin di flagship Android lain yaitu adalah alert slide buat mute, vibrate only, ataupun normal. Walaupun ini adalah hal kecil, tapi ini bisa jadi alasan kuat buat minang HP ini. Ini namanya attention to detail. OnePlus 11 ini punya dual cell baterai 5000 mAh yang kuat buat dipakai lebih dari 1 harian. Baterai life-nya itu good ya, charger bawaannya juga punya daya maksimal 100 watt yang bisa cas HP ini penuh kurang dari setengah jam aja gile. Tapi sayangnya HP ini nggak punya wireless charging. Dan yang paling ditakutin dari pendahulunya OnePlus 10 itu adalah HP-nya nggak support semua band 5G. Tapi kalau yang ini aman. Kita udah ada di daerah yang tercover 5G, sinyalnya 5G langsung nyala keluar. Well, sampai sini semua experience-nya tuh nggak kalah ya sama flagship lainnya. Tapi gimana nih dengan kameranya? Semuanya ini serba Sony nih. Main kameranya 50 megapiksel f1.8 always Sony IMX890, ultrawide 48 megapiksel IMX581 dan lensa portrait tele 2 kali optical zoom 32 megapiksel itu IMX709. Dan sama ada sensor EQ Spectrum Light Color Identifier and Co-engineering with S11. Ngeri banget dah pokoknya. Ngeri speknya. Oke, kita bahas main kamera HP ini. Overall kamera utamanya ini cukup aja ya buat sebuah flagship. Nggak jelek tapi juga nggak bagus-bagus banget. Tapi kadang untuk HDR-nya ini kalau dapat scene yang HDR itu cukup struggle ya buat ngasih post processing yang tepat. Tapi overall buat detailnya kamera utamanya udah lebih dari cukup. Untuk low light-nya itu juga masih cukup oke, detailnya terjaga dan minim noise walaupun kita nggak pakai night mode-nya. Untuk video, lensa ini sanggup merekam 8K 24 fps dan 8K-nya ini real ya, nggak ada crop apa-apa. Videonya stabil, cukup oke, walau sayangnya ya, kalau misalkan kondisi yang kurang cahaya itu agak sedikit jitter walau jalannya pelan-pelan aja. Untuk kamera ultrawide-nya yang gua rasain sih yang pertama ada sedikit stutter lag-nya, terus fotonya detailnya cukup oke, cukup tajam, tapi kalau di zoom dikit kerasa banget kalau dynamic range-nya agak ngepas. Begitu juga dengan kondisi low light, foto yang dihasilkan akan terasa soft. Nah, buat video ultrawide itu bisa ngerekam up to 4K 30 fps dengan gambar yang biasa aja, walau harus diakui videonya itu cukup stabil. Lanjut ke lensa telenya, ini dilabelin tele portrait 2 kali yang artinya buat ditujukan buat kita ambil foto portrait mode, dan surprisingly kamera telenya punya ketajaman dan warna yang baik. Dynamic range-nya juga cukup luas, tapi di low light ini jadi agak soft aja fotonya. Nah, buat portrait mode-nya ini memang cakep ya kalau pakai lensa 2 kali ini. Selain bokehnya cakep, hasilnya pun terlihat natural. Rekam video di lensa ini mentok di 4K 30 fps dan kualitasnya masih biasa aja sih, tapi lumayan cukup stabil. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di kamera belakangnya nih. Dia resolusi Full HD dengan mengaktifkan depth of field. Jadi biar belakangnya ala-ala bokeh gitu. Dan ini by default aperture itu di 2,8. Tapi kita bisa adjust mulai dari yang paling kecilnya di f16 sampai yang paling besarnya di f1.4. Dan sekarang yang lagi gue coba ini di f1.4. Gimana? Oke kan? Ke kamera depannya itu 16 megapiksel f25 yang punya detail yang cakep sih menurut gua. Hasilnya masih natural, minim beautify, dan sayangnya lagi-lagi videonya cuma mentok di 1080 30 fps. Halo teman-teman, ini hasil perekaman video kamera depan dari OnePlus 11 5G di resolusi Full HD 30 fps. Dan ini kondisi stabilisasinya on. Aku ngambil suaranya juga langsung ya dari perekaman ini. Gimana suaranya, hasilnya?
Oke, kesimpulan dari gua. Pertama, unit yang gue pegang ini memang barang dari China dan ini dipimpin langsung sama OnePlus Indonesia yang artinya bakal resmi nih dalam waktu dekat. HP ini menawarkan experience pure flagship, the real flagship, udah cocok lah disebut sebagai hero-nya OnePlus. Tapi ya itu, datangnya kesiangan aja. Secara udah rilis global dari Januari, tapi baru comeback masuk ke sini tengah tahun. Kalau OnePlus Indonesia bisa bikin harganya bersaing, gue sih optimis ya. HP ini akan cukup laris di pasaran, asal jangan lama-lama launchingnya, takut keburu anyap aja, keburu basi.